Assalamualaikum teman-teman tani. Di video kali ini, kita akan mereview pupuk daun yang sangat populer, yaitu Ultradap. Banyak yang bertanya, bagus nggak sih pupuk ini untuk tanaman padi? Apa efek sampingnya? Apa keunggulannya? Nah, kita akan bahas tuntas semuanya di sini, mulai dari bahan aktifnya sampai cara pemakaian yang benar. Jangan kemana-mana ya. Pertama-tama, apa itu Ultradap? Ultradap ini adalah pupuk daun yang diproduksi oleh Pak Tani. Bentuknya seperti kristal putih bersih dan bahan aktif utamanya adalah monoamonium fosfat atau biasa disingkat MAP. Kalau kita lihat di kemasannya, komposisinya terdiri dari dua unsur utama, nitrogen sebanyak 12% dan fosfat atau P2O5 sebanyak 60%. Nah, yang paling penting dari pupuk ini adalah sifatnya yang 100% larut dalam air. Artinya, ketika kita semprotkan ke daun padi, nutrisinya akan sangat cepat diserap oleh tanaman. Ini yang membuatnya jadi pilihan banyak petani. Sekarang kita bahas manfaatnya satu persatu. Mulai dari kandungan nitrogennya yang 12%, mungkin ada yang berpikir, wah, nitrogennya kecil ya, tidak setinggi urea. Betul. Tapi jangan salah, nitrogen 12% ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan efek positif pada fase awal pertumbuhan padi. Fungsi utamanya adalah untuk menghijaukan daun, karena nitrogen adalah komponen utama klorofil. Selain itu, nitrogen ini juga membantu memperkuat pertumbuhan vegetatif awal dan merangsang pertambahan jumlah anakan. Biasanya, efek hijaunya sudah bisa terlihat jelas sekitar 3-7 hari setelah penyemprotan. Jadi, untuk dorongan awal, N12% ini sudah pas. Nah, ini dia kekuatan utama dari Ultradap, yaitu kandungan fosfatnya yang super tinggi, 60%. Angka ini benar-benar luar biasa untuk sebuah pupuk daun. Fosfat adalah kunci untuk energi tanaman. Dengan fosfat setinggi ini, Ultradap sangat bagus untuk merangsang pembentukan dan perpanjangan akar, terutama pada padi yang masih muda. Akar yang kuat adalah fondasi tanaman yang sehat. Selain itu, fosfat yang tinggi juga sangat efektif untuk memaksimalkan jumlah anakan produktif. Bukan sekadar anakan yang tidak menghasilkan malai. Dan yang terakhir, fosfat ini juga berperan penting dalam mempersiapkan pembentukan malai agar keluarnya lebih serempak dan isinya lebih maksimal. Kelebihan utama fosfat dalam bentuk MAP ini adalah ketersediaannya yang cepat diserap daun, beda jauh dengan pupuk tabur seperti SP36 yang butuh waktu lebih lama untuk larut di tanah. Lalu, kapan waktu terbaik untuk menggunakan Ultradap ini? Berdasarkan fungsinya, Ultradap paling ideal diaplikasikan pada fase vegetatif awal, yaitu di umur 7 hari sampai sekitar 25 hari setelah tanam. Pada rentang waktu inilah padi sedang fokus untuk membentuk akar dan memperbanyak anakan. Memberikan asupan fosfat tinggi di fase ini ibarat memberikan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan selanjutnya. Apakah bisa dipakai di fase lain? Bisa. Beberapa petani juga menggunakannya di fase generatif, sekitar umur 45-55 hari setelah tanam untuk membantu pengisian bulir dan pembentukan malai. Tapi ingat, di fase ini Ultradap harus dikombinasikan dengan pupuk lain yang mengandung kalium tinggi. Meskipun punya banyak kelebihan, Ultradap juga punya kekurangan yang harus kita sadari. Pertama, pupuk ini sama sekali tidak mengandung unsur kalium. Padahal kalium sangat penting untuk kekuatan batang, ketahanan terhadap penyakit, dan pengisian bulir padi. Kedua, Ultradap tidak dilengkapi dengan unsur mikroesensial seperti zinc, boran, ataupun besi. Jika tanah sawah kita memang kekurangan unsur mikro, hanya mengandalkan Ultradap
tentu tidak akan cukup. Terakhir, pupuk ini tidak mengandung zat pengatur tumbuh atau ZPT, jadi fungsinya murni sebagai nutrisi makro. Intinya, Ultradap adalah pupuk spesialis fosfat, bukan pupuk lengkap. Lalu, bagaimana cara pemakaian yang benar dan aman untuk tanaman padi? Untuk dosisnya, gunakan sekitar 2-4 gram Ultradap per liter air. Jadi kalau teman-teman menggunakan tangki semprot, ukuran 16 liter, dosisnya adalah sekitar 32-64 gram per tangki atau sekitar 2-4 sendok makan. Sebaiknya semprotkan pada pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam 4. Lakukan penyemprotan secara rutin setiap 7-10 hari sekali, terutama selama fase anakan. Nanti, saat padi sudah masuk fase bunting atau generatif, jangan lupa untuk menambahkan pupuk lain yang kaya akan kalium untuk melengkapi nutrisinya. Kesimpulannya, Ultradap adalah pupuk yang sangat bagus dan efektif, terutama untuk fase awal pertumbuhan padi, karena kandungan fosfatnya yang tinggi sangat powerful untuk akar dan anakan. Namun, pupuk ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus dikombinasikan dengan pupuk lain yang mengandung kalium dan unsur mikro agar hasil panen bisa benar-benar maksimal. Jadi gunakanlah Ultradap secara bijak sesuai kebutuhan tanaman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau teman-teman punya pengalaman lain menggunakan Ultradap atau mau request review produk lainnya, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga panen kita semua melimpah.